Nah, kalau sekarang mari kita mulai. Jadi yang mari sosiologi yang ke-8 minggu depan yang terakhir. Tetap semangat semuanya. Dengarkan bagi yang belum paham, karena terutama bagi dari IPA ataupun dari SMK gitu ya. Hari ini kita akan membahas tentang lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ini pengertiannya luas betul, sangat luas bahkan gitu. Jadi agak susah kalau definisikan hanya karena satu pendapat. Jadi kira-kira contohnya gini sederhananya. Adik-adik kan lembaga sosial. Jadi lembaga tuh ada yang ada menggunakan bahasa asosiasi, itu contoh dari lembaga sosial. Ada yang menggunakan tata organisasi, ada yang nyebutnya badan gitu kan ya. Nah, jadi macam-macam sebutannya. Tapi sebagai bentuk paling sederhana, lembaga sosial yang paling dekat dengan kita itu adalah lembaga keluarga. Itu adalah lembaga yang paling dekat dengan kita. Jadi lembaga sosial yang paling dekat dengan kita adalah lembaga keluarga. Kenapa paling dekat? Karena nggak ada diri kita tuh yang lahir bukan di tengah keluarga. Karena kita itu adalah anggota keluarga. Kita adalah anggota keluarga, gitu kan ya. Nah, maka lembaga yang terdekat dengan kita itu adalah lembaga keluarga. Karena kita lahir dari pertemuan atau hasil perkawinan dari bapak dan ibu kita. Nah, apakah kamu anak pertama atau anak yang keberapa? Enggak. Tapi kamu adalah seorang anggota keluarga. Nah, keluarga itu adalah lembaga. Nah, kenapa keluarga itu dibuat? Karena kita butuh lembaga keluarga itu sebagai bentuk pengesahan dari hubungan orang tua kita. Kenapa? Karena salah satu fungsi dari lembaga keluarga adalah kan fungsi reproduksi. Kenapa orang tuh menikah? Agar mendapatkan fungsi reproduksi. Nah, fungsi reproduksi ini kan ada dua. Yang pertama adalah mensahkan hubungan biologis mereka. Kemudian yang berikutnya adalah untuk melanjutkan keturunan. Karena kalau ada hasil dari suatu perkawinan, kalau ada hasil dari satu pertemuan, bukan di lembaga perkawinan, itu kan hubungan mereka tidak sah. Otomatis anak mereka tidak sah, kira-kira gitu loh. Kita mendapat pengakuan secara hukum. Karena anak yang dilahirkan dalam satu keluarga itu dia harus mendapat pengakuan secara hukum. Nah, bentuk pengakuan hukumnya itu adalah waktu dia lahir, dia dapat surat keterangan lahir, baik itu dari bidan ataupun dari dokter. Kemudian dia mendapat akte kelahiran. Itu adalah bentuk pengakuan dia sebagai warga negara. Kemudian akhirnya nama dia masuk ke dalam kartu. Jadi kamu cek nama kamu ada nggak di kartu keluarga. Kalau nama kamu belum ada di kartu keluarga, itu harus diurus. Karena kamu adalah anak dari keluarga tersebut. Kenapa? Karena dalam jangka panjang itu berhubungan dengan hukum waris. Hanya orang-orang yang resmi ada di kartu keluarga yang berhak mendapatkan warisan. Tentang pengaturan berapa prosentasenya, berapa itu biasanya diatur oleh agama masing-masing. Tapi secara hukum, orang akan diproses hukum warisnya kalau namanya secara formal ada di KK. Artinya secara hukum ada bukti bahwa dia adalah anggota dari keluarga tersebut gitu loh. Walaupun kadang-kadang dalam konteks tertentu ada orang-orang yang di luar keluarga kita tetap mendapat warisan. Biasanya karena kasus-kasus tertentu. Mungkin karena balas budi, mungkin karena ada tujuan tertentu, bisa juga mungkin karena riba dan sebagainya. Oke, nah itu contohnya. Jadi kalau kita perhatikan kalimat saya tadi dari awal, sebetulnya lembaga keluarga itu tujuannya untuk apa? Tujuannya cuma satu, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di berbagai bidang. Jadi kalau keluarga itu dibutuhkan manusia untuk mensahkan reproduksi mereka dan melanjutkan keturunan, itu yang paling mendasar. Kemudian kalau lembaga berikutnya yang paling dekat dengan kita adalah lembaga pendidikan. Dalam masyarakat modern, pendidikan itu sudah menjadi kebutuhan dasar. Di dalam masyarakat modern, orang yang tidak terdidik atau tidak berpendidikan secara perlahan itu akan tersingkirkan dari kehidupan sosial. Karena dia nanti menjadi orang yang unik dalam konteks negatif karena dia tidak mau beradaptasi sesuai dengan tuntutan zamannya. Itu yang perlu dipahami. Nah, jadi banyak lembaga tuh, ada lembaga pendidikan, ada lembaga keluarga, ada lembaga politik, ada lembaga hukum, ada lembaga budaya gitu kan ya, dan sebagainya. Jadi semua itu dibuat adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke. Itu yang perlu dipahami dari soal nomor 1 dan soal-soal berikutnya. Kalau ketemu lembaga sosial, semuanya tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, itulah sebabnya di sini kata-katanya adalah jawabannya udah jelas. Jawabannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan. Semua lembaga sosial
itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia di berbagai bidang kehidupan. Kira-kira gitu contohnya. Oke, itu nomor 1. Nomor 2, konsentrasi. Nah, di sini ada di antara gejala di atas yang menunjukkan ciri-ciri lembaga. Semua lembaga sosial itu pasti punya simbol. Simbol dalam bentuk tanda, ya, ada wujudnya, bisa juga simbol dalam bentuk makna. Jadi kalau kita ketemu simbol, simbol itu tidak dalam bentuk misal kamu anggota OSIS. Nah, kamu dapat badge OSIS diletakkan di baju seragam kamu, itu kan simbol sebagai anggota OSIS atau anggota pranata pendidikan di tingkat SMA. Di SMP kan OSIS juga, cuman beda warna. Intinya kamu adalah warga pendidikan. Itu kan simbol tuh kelihatan. Tapi bukan gitu, bisa juga makna, bisa juga suasana. Misalnya contohnya kalau kita ada di antara geng tertutup. Nah, kita nggak perlu simbol karena orang-orang yang ngegeng itu kalau keren, dia nggak butuh dikenal. Makin dikenal makin nggak bagus. Tapi kehadirannya dirasakan oleh masyarakat. Nah, itu bisa positif, bisa negatif gitu loh. Contohnya misalnya kalau di dalam konteks masyarakat lama gitu ya, dulu kan ada namanya kayak dia disebut itu gerombolan. Gerombolan kan, kalau gerombolan dalam bahasa Indonesia kan terkesan negatif gitu. Tapi ini gerombolan yang selalu di masyarakat karena mereka tuh muncul kalau ada bagian masyarakat yang mendapat hinaan atau mendapat kerugian atau dihina oleh suku yang lain. Nah, dia ini munculnya gitu kondisinya. Jadi geng ini orang nggak tahu siapa anggotanya, simbolnya apa, tapi dirasakan keperluannya. Itu makna juga. Jadi orang, oh kalau dia datang, mereka tuh akan berusaha mewujudkan keadilan sosial. Kenapa? Mereka akan memberantas para dari masyarakat yang lain yang melakukan semacam penghinaan, pengerusakan, penganiayaan kepada anggota masyarakat lain. Nggak tahu nama geng itu siapa. Anggotanya selalu tutup muka. Tapi kepada mereka disukain. Nah, itu contoh dari makna yang tidak dalam bentuk lambang. Jadi maknanya adalah kesan pengaruh masyarakat terhadap kehidupan masyarakat lainnya. Oke? Nah, jadi satu udah pasti benar, harus ada simbol. Terus yang kedua, betul tidak bahwa usia lembaga itu lebih panjang? Harusnya betul, harusnya gitu ya. Jadi harusnya betul. Tapi dalam konteks tertentu bisa enggak gitu loh. Jadi misalnya gini contohnya. Ada misalnya ikut ekskul apa misalnya tari modern. Mungkin di tahun pertama anggotanya banyak karena tari modern itu kan cenderung dinamis, gerakannya kreatif. Nah, pelatihnya masih ada. Nah, masih berjalan. Tahun kedua masih berjalan. Nah, tahun ketiga mengalami penurunan. Karena mungkin pelatihnya sudah ganti. Nah, akhirnya suasana berubah. Jadi lama-lama bukan bertambah eksis itu ekskul, tapi makin hari makin berkurang. Yang tadinya ratusan berubah menjadi puluhan, akhirnya hanya beberapa orang. Akhirnya kehilangan semangat. Waktu semangat akhirnya pesertanya ada, lembaganya yang nggak ada. Kenapa? Kekuatannya ada kan di pelatihnya. Nah, kemudian pelatihnya tidak mampu menularkan kemampuan pada generasi berikutnya. Jadi kalau nggak ada dia, latihan. Itu contoh sederhana yang sering terjadi di tingkat sekolah. Pelatih ada, ekskul berjalan. Pelatihnya nggak ada, ekskul nggak ada berjalan. Karena pelatihnya nggak menularkan kemampuannya dia kepada generasi berikutnya. Jadi akhirnya semua anggota ada peminat, nggak ada pelatih, nggak lagi. Jadi dia menimbulkan ketergantungan kepada dirinya. Nah, itu bisa hilang. Jadi betul harusnya lembaga itu lebih tua daripada keanggotaannya, tapi bisa jadi tidak terjadi karena biasanya kelemahan dari para orang-orang inti di dalam lembaga tersebut. Ekskul itu kan lembaga juga, lembaga hobi di hal-hal tertentu di masyarakat sekolah. Oke? Dipahami. Jadi nomor 2 itu bisa benar dalam konteks tertentu. Memiliki anggota lebih dari satu orang benar, karena kalau dia satu orang namanya bukan lembaga. Itu kan pribadi. Nah, jadi udah pasti benar adalah tidak dapat berubah salah, dia bisa berubah. Jadi lembaga itu bisa berubah ke satu yang positif, lebih maju, lebih dinamis, tapi bisa juga dia berubah menjadi hilang, alami kemunduran. Kehilang itu bukan berarti hilang organisasinya, bisa jadi kekurangan anggota atau sudah tidak diminati. Faktanya misalnya gini, kalau di satu sekolah ada ekskul tari tradisional budaya tertentu sama ekskul tari modern, peminatnya pasti lebih banyak ekskul tari modern. Bahkan bisa datang dari berbagai suku. Tapi
bikin ekskul tarian tertentu dari suku tertentu, ya pesertanya dari suku itu saja. Nah, itu kan artinya bisa terjadi hilang. Jadi bisa juga dia berubah. Jadi bisa berubah positif, lebih maju, tapi juga bisa berubah negatif, kan itu konsepnya. Nah, jadi jawabannya adalah, sudah jelas, semoga paham. Itu yang ini, satu, simbol, baik itu ada ataupun makna, anggotanya harus lebih dari satu. Kalau hanya satu, bukan lembaga. Itu artinya gerakan pribadi. Oke? Nah, jadi itulah sebabnya kenapa jawabannya adalah satu dan tiga. Jadi nomor ini jawaban udah jelas, jawabannya 1 dan 3. Pesannya tetap sama, kalau ada yang kurang jelas atau perlu diperdalam disampaikan saja. Kita lanjut. Nomor berikutnya, nomor 3. Lembaga sosial dalam masyarakat berfungsi sebagai apa? Kan gitu ya. Tetap fungsi lembaga sosial itu, atau tujuan dari fungsi, jadi keunikan lembaga itu adalah satu. Tujuan, fungsi, itu semuanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, karena dia lembaga, maka dia harus banyak orang. Karena kalau satu orang bukan lembaga namanya. Kalau berdua pun kurang bagus. Tapi kalau yang lebih dari satu kan bisa 2, bisa 3, 1000 kan juga lebih dari satu. Nah, jadi masih dibenarkan. Tapi semua lembaga sosial dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang apapun. Kalau kamu suka apa? Suka makan. Nanti kan ada grup-grup yang suka kuliner. Jadi mereka tuh ngumpul untuk nyari makanan baru atau mencari tempat-tempat. Soto banyak di Jakarta, di semua kota tuh soto banyak. Tapi ada soto-soto di tempat-tempat tertentu itu bukan masalah tempatnya, tapi kok begitu enak dimakannya. Bisa jadi kan kalau di konsep makanan itu bisa jadi bahan makanannya sama persis, tapi nggak ngerti gimana caranya, mungkin karena sentuhan atau suasana atau apa gitu ya, tetap aja beda, padahal sama semua. Itu bisa kejadian kayak gitu. Nah, maka kadang-kadang sama-sama soto gitu ya, yang jual soto juga banyak, bahannya sama, tapi kadang-kadang orang menemukan kok soto di tempat itu, apanya, nggak usah berpikiran negatif gitu ya, kok lebih enak gitu ya, lebih gimana, lebih terasa atau lebih nyaman dibanding soto-soto yang lain. Maka kita sering menemukan ada tempat-tempat makanan yang mungkin secara biasa saja, tapi yang hadir ke sana begitu banyaknya. Nah, itu kan berhubungan dengan masalah kebutuhan. Itu kan contoh dalam konteks lembaga hobi atau kuliner. Itu contohnya kayak gitu. Oke, jawabannya udah jelas, jawabannya yang A. Nomor berikutnya, lembaga sosial dapat bertahan karena apa? Itu deh. Kenapa dia bisa? Ada yang udah jawab tadi? Lembaga ini, lembaga sosial bisa bertahan karena apa? Lembaga sosial, konsepnya bisa bertahan karena apa? Nah, satu, jawabannya tentunya karena disukai. Disukai, dalam bahasa lain digemari, disepakati gitu ya. Yang kedua, dia bisa menjaga nilai dan norma di masyarakat. Nah, disukai, karena kalau nggak disukai lembaga akan ditinggalkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menjaga nilai dan norma di masyarakat. Nah, kemudian apa lagi? Ya karena dia bisa memenuhi kebutuhan. Oke, nah jadi dalam konteks ini yang bersambung adalah berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga bisa bertahan karena ada orang yang mempertahankan. Siapa yang mempertahankan itu ya masyarakat. Kenapa masyarakat mempertahankan? Karena lembaga itu dibutuhkan. Kalau lembaga tidak dibutuhkan, ya dia ditinggalkan. Sebagai contoh ya, dulu di zaman-zaman nggak tahu kamu SD atau SMP, kalau itu di zaman SMA, itu masih ada namanya warnet, ya warung internet. Nah, kalau kita ingin ngobrol sama teman-teman di luar kota lain agar dapat diskon sampai 50% itu kita nelponnya yang di atas jam 12 malam. Jadi jam 12 malam sampai jam 5 subuh itu bayar 50% dari yang harusnya kita bayar. Bayangin kita nelpon
berpuluh-puluh menit bisa 100.000 tuh karena interlokal konsepnya. Nah, cuman karena diskon kita hanya bayar 50.000. Bahkan di hari-hari tertentu bisa sampai diskonnya 70%. Nah, cuman lama-lama kan ini banyak nih paket-paket internet, banyak media sosial. Akhirnya kalau kamu warnet itu hilang. Kamu cari deh warnet di sekitar kamu. Warnet di sekitar kamu tuh paling gunanya adalah untuk game online. Negatifnya adalah judi online. Nah, jadi artinya fungsinya dia sebagai media komunikasi hilang karena badan itu ditinggalkan oleh penggunanya karena sudah ada teknologi penggantinya yang lebih praktis di tangan kita, media sosial. Jadi mau ngobrol dengan teman bisa diganti dengan video call. Harganya hampir sama kayak warnet. Jadi ngapain kita keluar rumah, habisin waktu antri, kalau ternyata kita bisa melakukan itu dari dalam rumah, bukan dari kamar kita sendiri. Apapun tujuannya, tapi ternyata interaksi terjadi. Nah, itu artinya ada badan-badan yang dulu begitu dibutuhkan, bahkan sangat dibina. Banyak orang antri di warnet itu di atas jam 12 malam, hanya untuk mengejar diskon 50-70%. Tapi setelah media sosial makin makin bagus, semuanya bisa diganti oleh media sosial. Sekarang kita punya teman di negara lain pun, asal dia punya LAN atau punya WA, tetap bisa berkomunikasi, nggak perlu sampai telepon interlokal. Kan kira-kira gitu loh. Kalau punya aplikasi, sekarang banyak aplikasi yang bisa digunakan, Skype gitu kan, Zoom, yang hampir sama harga pembayaran kuotanya dengan WA biasa. Nah, jadi buat apa lagi kita ke warnet? Akhirnya badan itu hilang, itu maksudnya. Jadi lembaga bisa hilang. Nah, bertahan itu karena ada yang lain yang menggantikan. Jadi suatu lembaga hanya bisa bertahan selama dia bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dia tidak dibutuhkan lagi, ditinggalkan oleh masyarakat, ya dia akan hilang dengan sendirinya. Kira-kira gitu contohnya. Oke, itu maksudnya. Jadi nomor 4 jawabannya berkaitan dengan kebutuhan. Kalau tidak dibutuhkan, dia akan hilang dengan sendirinya. Itu maksudnya. Kita lanjut nomor 5. Konsentrasi. Kresip. Apa kresip? Ada tadi waktu yang mengerjakan sudah mencek dulu, karena kan ada lembaga yang lahir karena alamiah, ada yang alamiah, ada lembaga yang lahir karena dibutuhkan, dan ada juga ada lembaga sosial yang muncul karena dibutuhkan atau karena ada tuntutan. Tapi ada juga yang tidak disukai gitu loh. Ada yang tidak disukai, ada yang disukai. Nah, kalau kresip itu apa? Yang termasuk kresip institusi. Sengaja, halo, mohon berinteraksi dulu sebentar supaya ada ikut belajar. Artinya apa? Jadi, silakan. Halo? Ada iklan tuh, ada dangdut, nggak apa-apa. Yuk, tadi yang mau ngomong apa deh, silakan deh, agak kenceng dikit. Yuk, silakan. Kalau saya kan nggak bisa pindah nih, Zoom ini kalau ketutup, jadi kalau ada kan masih mungkin bisa pindah ke aplikasi yang lain, mungkin buka apa gitu, Google atau buka Berly gitu kan masih mungkin. Silakan, biar kita berkomunikasi dulu. Nggak enak kalau belajar sendiri. Gimana, Dek? Udah? Gimana? Kak. Ya? Ya, Dek, silakan, Dek. Mungkin terputus ya suaranya ya, atau kresek-kresek gitu. Ya, Dek, silakan mau komen apa atau mau komentar apa, silakan. Yaitu yang Creative Institute katanya kalau di internet lembaga yang bersifat sangat primer, itu maksudnya gimana? Primer itu utama. Kres itu kalau dia disebutnya primer berarti utama, kan yang primer lawannya subsidiari. Itu artinya tambahan. Nah, kalau kresip emang disebutnya primer di situ. Yang kamu nggak salah baca tuh. Kalau dalam konteks sengaja dibuat atau tidak sengaja dibuat? Coba ulang. Boleh dimanapun lah, boleh di Berly, Tidak boleh sengaja. Hah? Tidak sengaja. Tidak sengaja dibuat, gitu. Kresip itu adalah yang tak sengaja atau sengaja dibuat.
Tidak sengaja, Kak. Tidak sengaja. Nah, kira-kira jadi pilihannya apa? Jangan lihat kuncinya sih, bisa salah. Kalau misal kita cek ini 1, 2, 3, 4, ada nggak lembaga yang tidak disukai? Kan ada lembaga yang disukai dan tidak disukai. Yang tidak disukai lembaga apa? Kita ngomong disukai dan tidak disukai dulu nih. Lembaga apa yang disukai? Yang disukai tentunya adalah pendidikan perkawinan. Itu kan lembaga yang disukai. Karena pada dasarnya semua orang itu yang normal, yang waras, tidak ada yang mau hidup sendiri. Manusia selama dia normal, selama dia waras, tidak ada manusia yang mau hidup sendiri. Maka lembaga perkawinan itu adalah disukai oleh masyarakat karena akan menjaga dan mensahkan hubungan mereka. Kan itu ya. Jadi itu contoh lembaga yang disukai, perkawinan dan pendidikan. Nah, lembaga yang tidak disukai adalah lembaga utang piutang. Contoh ya, contohnya. Kalau misalnya adik-adik kan pernah dengar kata-kata rentenir. Kalau sekarang ini ada sebutan rentenir yang menawarkan pinjaman-pinjaman secara online, caranya gampang banget, dapatnya gampang banget, tinggal ditransfer gitu ya dengan memenuhi beberapa syarat, ditransfer sama dia, tapi nagihnya wah luar biasa. Sampai kita terlambat, semua teman-teman kita dihubungin sama dia. Jadi kamu minjem nih misalnya berapa juta, 5 juta gitu ya. Nah, dengan perjanjian bunganya berapa? Nggak tinggi bunganya, biasa nggak tinggi. Syaratnya gampang, cuman ngirim fotokopi KTP melalui online, kan ada di otomatis kan di KTP kamu ada nomor kamu, ada alamat kamu gitu ya. Nggak tinggi bersama kakak dan seterusnya gitu loh. Nah, itu sangat sederhana. Kemudian kalau udah setuju, uangnya dikirim ke kita, ditransfer, dia cuma butuh nomor rekening kita. Nah, kemudian bulan pertama tergantung perjanjian apakah dibebaskan atau tidak. Nah, biasanya di bulan kedua kita mulai bayar tuh cicilannya, misalnya dengan bunga berapa gitu loh. Bunganya biasanya diakalin per bulan, misalnya 2% per bulan. Berarti setahun kan 12%. Jadi dia ngelihat angka-angka kecil permainannya. Buat masyarakat yang tidak terlampau paham tentang konsep pinjam meminjam gitu kayaknya terbuai, gila ya gampang banget dapat uang 5 juta, nanti setiap bulan saya hanya bayar 2% dari yang saya pinjam itu sampai lunas misalnya gitu, tergantung perjanjiannya sih. Nah, jadi akhirnya orang gampang terjebak waktu kita terlambat sedikit, saya nggak ngerti dari mana, memang ada sistemnya, dia akan mengancam kita melalui teman-teman kita, saudara-saudara kita, pokoknya semua orang yang ada di terusnya di daftar telepon yang ada di handphone kita. Nah, jadi artinya mereka tuh juga waktu dia dapat nomor handphone kita yang kita bicara itu, dia juga punya sistem melacak teman-teman kita yang ada di jaringan kita itu. Nah, itu contohnya. Jadi kalau adik-adik jangan sampai terlibat dalam pinjaman online semacam itu karena gampang, tapi nagihnya udah sampai mengancam gitu loh. Nah, kadang-kadang mengancam udah sampai kita disamperin. Artinya kita disamperin ke rumah, dicari di jalan. Intinya gimana caranya agar yang kita pinjam tuh kembali sesuai dengan yang mereka minta, konsep yang mereka minta. Dan ternyata kalau dihitung-hitung itu bisa 2 sampai 3 kali lipat dari yang kita pinjam. Jadi misalnya kita minjamnya 5 juta, setelah kita hitung-hitung itu kalau lunas itu bisa sampai 10 juta. Nah, itu yang harus hati-hati itu. Nah, itu lembaga utang piutang kan? Itu yang tidak formal, karena kadang-kadang tidak berizin itu, tapi dia gerakannya luar biasa. Yang resmi tentunya leasing kan, leasing yang kalau misal kita beli kendaraan bermotor dan sejenisnya. Nah, itu kan resmi dia. Jadi hutangnya bisa dipastikan tetap ada bunga, jarang ada bunga yang rendah gitu ya, karena mereka untungnya dari bunganya itu. Cuman bagi teman-teman di konsep agama, bunga itu kan bagusnya dihindari. Kalau belum mengerti dipelajari dulu, kalau sudah ngerti dihindari. Karena bunga itu dilarang oleh agama. Nah, maka carilah nabung di yang bukan bank konvensional tapi bank syariah, karena bisa jadi bahasanya belum seideal yang diminta dalam konsep agama, tapi ikhtiarnya udah terjadi karena bunga itu tidak boleh, intinya gitu loh. Nah, jadi kembali ke soal yang disukai adalah perkawinan dan pendidikan, yang tidak disukai salah satunya adalah lembaga utang piutang. Kita perlu tapi merugikan. Nah, terus yang di sini tadi sengaja atau tak sengaja atau sengaja? Waktu kamu baca tadi. Konsep kresip itu sengaja, tak sengaja. Tidak sengaja, Kak. Tidak sengaja. Ya, kalau tidak sengaja berarti apa? Pilihannya. Tak sengaja. Jadi itu terjadi karena alamiah. Tak sengaja itu artinya
dia alamiah. Tadinya tidak dianggap penting, tak sengaja itu artinya tadinya tidak dianggap penting, tidak terlampau mendasar, tapi dalam perkembangannya akhirnya begitu penting dan begitu mendasar. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah tentang harta, penguasaan kepada barang. Itu kan harta nyebutnya hak milik kan ya. Misalnya jangan lupa dulu sebagai contoh kan gini, pada dasarnya semua tanah di permukaan bumi kan pada dasarnya nggak ada yang punya. Tidak satu pun manusia punya tanah di permukaan bumi. Nah, cuman di dalam perjalanan peradaban manusia, ya kan ada yang kita sebut dengan tuan tanah. Nah, tuan tanah itu kan dalam bahasa sosiologi adalah orang yang pertama kali datang ke suatu tempat. Dia orang yang betul-betul pertama kali datang di suatu tempat. Nah, kemudian karena dia yang pertama kali, dia bilang nih ke orang-orang yang datang berikutnya, kamu jangan lupa tuh tanah dari pohon itu tuh, dari pohon itu sampai ujung sungai di sebelah sana itu tanah saya. Itu tanah saya. Nah, orang yang baru datang tentunya harus terima karena dialah orang yang pertama kali datang di daerah itu dan dia menetapkan itu sampai sana itu tanah saya. Jadi kalau kamu ingin mengolah tanah, jangan di situ karena itu sudah milik saya. Nah, padahal tadinya kan bukan milik dia, cuma dia punya hak karena dia yang pertama kali datang di situ. Kenapa kalau ditanya secara hukum, mana buktinya? Kan kalau bahasa sekarang mana sertifikat yang nggak bisa. Orang di zaman dulu kan belum ada kata-kata sertifikat. Kan sebelum kata sertifikat ada namanya girik. Girik itu adalah keterangan semacam surat ditulis secara lisan karena mesin tik aja belum ada. Ditulis tulisan gitu ya. Kemudian ada tanda tangan dari pejabat daerah di tempat tersebut menyatakan bahwa tanah di sana sampai sana digambar tuh ciri-cirinya karena belum ada satuan meter. Nah, ditunjukkan bahwa itu girik. Nah, waktu saya masih kecil dulu kan ngomongin girik, belum pernah ada kata akte tanah. Nah, jadi akhirnya kan ada proses yang tanpa sengaja ya tak direncanakan tapi karena kebutuhan muncul. Itu yang disebut dengan kata kreatif. Jadi tidak direncanakan awalnya atau tidak disengaja, tapi akhirnya dibutuhkan. Nah, jadi berhubungan salah satunya dengan hak milik gitu loh. Hak milik gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Lembaga itu tak disengaja. Kenapa? Karena di awal peradaban manusia, waktu adik-adik pernah belajar sejarah, kan ada namanya zaman Paleolitikum. Nah, di zaman Paleolitikum kehidupan masyarakat itu kan adalah berkelompok 6 sampai 10 orang katanya. Kenapa sedikit? Karena mereka kan hidupnya nomaden. Nomaden artinya berpindah-pindah. Jadi mereka tuh membuat kelompok-kelompok kecil, disebut keluarga karena nggak ada konsep perkawinan. Jadi kalaupun ada anak yang lahir di kelompok yang kecil tadi itu adalah anak kelompok. Kenapa? Karena mohon maaf bahasanya, karena nggak bisa dipastikan siapa bapaknya. Karena perempuan yang ada di kelompok itu berhubungan dengan laki-laki yang ada di kelompok itu juga. Jadi kalau ada kelahiran, ilmu kedokteran juga belum ada, pemahaman tentang hal itu belum ada, anak itu dianggap anak kelompok. Karena nggak tahu bapaknya siapa, gitu loh. Ya paling perasaan ibunya ngerti. Mereka memproduksinya sama laki-laki yang mana di kelompok tersebut. Cuman belum ada konsep, pikiran mereka belum sampai ke sana dan konsep perkawinan itu belum ada. Nah, memang lama-lama nih secara tak sengaja kata-kata bahwa harus ada pengakuan ini bapaknya dia, ini ibunya dia. Nah, waktu muncul akhirnya di zaman Neolitikum ada konsep keluarga bahwa seorang perempuan itu pasangannya. Ini anak dari perempuan ini dengan laki-laki itu. Nah, itu kan belum ada kata keluarga juga, cuman ada pola hubungan. Karena anak yang dilahirkan tadi kan akhirnya bertanya nih, dia kan pasti akan menyusu. Kan dia nggak mungkin menyusu kepada semua perempuan yang ada di kelompok itu. Nah, dia akan menyusu kepada perempuan yang melahirkan dirinya. Akhirnya disitulah ada kesadaran atau kebutuhan secara tak sengaja ada konsep tentang lembaga perkawinan. Mereka tentunya belum ngomong lembaga perkawinan. Itulah hal-hal mendasar sebelum terjadi lembaga perkawinan seperti yang kita kenal sekarang. Kalau sekarang kita menikah itu kan dua pendekatan agama, yaitu akad nikah yang ada saksi dan ada wali gitu ya buat perempuan. Nah, kemudian secara hukumnya kita hanya dianggap sudah menikah menurut hukum kalau surat nikah kita sudah dikeluarkan. Nah, jadi menikah zaman sekarang itu sudah lengkap dalam konteks agama, yaitu akad nikah, ada saksi gitu ya, ada penghulu, ada wali. Nah, kemudian akhirnya oleh kantor urusan agama dikeluarkan surat nikah kita. Maka secara hukum kita sah, secara agama kita sah. Ada nggak orang menikah hanya secara agama? Ada. Mereka punya surat nikah gitu loh. Itu biasanya ya di daerah-daerah pinggiran, daerah terpencil gitu ya, yang mungkin tingkat pendidikan masih rendah, tapi pengaruh agama masih kuat. Jadi mereka nggak menganggap. Yang penting mereka itu sudah sah, sudah ada saksi-saksi, sudah diajab kabul, ada saksi, ada wali bahwa mereka telah menikah. Tapi karena di luar urusan negara, mereka nggak punya kartu
nggak punya surat nikah. Nah, jadi ada yang terjadi kayak gitu. Maka di sini jangan lupa yang disebut kresif yang tak sengaja itu adalah proses terbentuknya pengakuan tentang harta atau hak milik sama proses perkawinan. Oke, itu nomor 6. Nomor 5 tuh kira gitu. Nomor 5 jadi jawabannya A. Kita lanjut ya. Nomor 6. Di sini dikatakan jelas kalimatnya sumber daya manusia. Sumber kayak lihat betul semua, jadi nggak ada masalah, tinggal ditegaskan sumber daya manusia. Ukurannya ada 3. Ada 3. Kayaknya bacanya tingkat pendidikan, ya tingkat pendidikan. Kemudian tingkat apa? Tingkat keahlian dan tingkat keterampilan. Nah, inilah ukuran seorang manusia terdidik. Tapi kan dia nggak bisa, ada orang yang jago secara teori atau konsep, gitu ya. Nah, belum tentu dia jago secara praktek gitu loh, karena dia adalah tipe pemikir, tipe konseptor. Ada orang nggak banyak mikir, tapi kerjanya bagus betul. Nah, itu tipe keahlian. Jadi misalnya orang-orang ini nggak banyak ngomong, tapi kalau disuruh kerja ya dan selesai. Itu ya, ada orang-orang yang punya keahlian, nggak banyak ngomong, dia nggak mikir teori. Tugasnya apa dia kerjakan. Misalnya ada perintah gini dari atasannya, tolong siapin proposal proyek kita yang berikutnya. Proyeknya apa? Nah, dikasih tahu dan seterusnya. Nah, dia susun karena dia punya keahlian tentang hal itu. Dan tidak semua orang bisa membuat proposal yang efektif, yang sehingga nggak capek bacanya. Kadang-kadang kita tuh nyusun proposal lengkap bener, tapi nggak bermakna. Karena lengkap itu bagus dari kita ngerti. Orang yang baca merasa, aduh terlampau banyak yang gue baca. Intinya dia apa nih? Lo nawarin apa? Tawaran harga lo berapa? Kapan dikirim? Bagaimana proses pembayarannya? Selesai, harusnya gitu aja. Nah, teman ada orang yang idealis. Proposalnya begitu bagus, begitu ilmiah, begitu lengkap, tapi nggak enak dibaca. Jadi membuat proposal itu kan tergantung tujuannya. Tujuannya apa sih sebetulnya? Nah, itu yang dicari orang. Nah, itu tidak semua orang punya keahlian kayak gitu. Jadi hanya berapa lembar gitu, lembar itu maksudnya belasan, tapi semua yang diperlukan yang membaca ngerti. Jadi buat dia segera bisa ngambil keputusan, oh yang proposal ini sama ini oh lebih menguntungkan dia. Harga lebih murah sedikit, tapi sedikit kalau jumlahnya jutaan kan bedanya lumayan tuh. Oh dia prosedur lebih gampang gitu, yang satunya ribet banget. Nah, orang-orang bisnis apapun itu birokrasi pasti mencari yang lebih dia punya keahlian. Tapi ada orang yang nggak mau berpikir dan juga tidak punya keahlian tertentu, dia punyanya keterampilan, dia melakukan aja, pokoknya dia mengerjakan, itu keterampilan. Nah, itulah ukuran dari sumber daya manusia. Itu didapatkan di mana? Itu didapatnya di berbagai jenis maksudnya lembaga pendidikan gitu ya. Ada nggak orang yang bisa punya keterampilan? Ya, itu namanya tipe otodidak. Jadi orang itu belajar sendiri, dia praktikal sendiri dalam jangka waktu yang cukup panjang, akhirnya dia punya keahlian di bidang itu. Kan banyak orang yang punya keahlian bukan karena pendidikan tinggi, tapi dia sering melakukan hal itu. Contohnya adalah tukang kayu. Kamu perhatikan tukang-tukang kayu yang ada di tempat-tempat pembuatan pintu, kusen, dan kadang ya tukang-tukang biasa. Padahal ada STM khusus masalah perkayuan, tapi mereka belajar praktek dari hari ke hari, mengikuti instruksi dari yang punya perusahaan atau punya usaha. Akhirnya dikerjakan, nah dia pakainya pakai naluri, jadi otodidak. Akhirnya kemampuannya hampir sama, bahkan bisa lebih daripada teman-teman yang terdidik secara di apa namanya kayuan gitu loh. Nah, kayak gitu contohnya. Nah, jadi ukurannya itu, ukuran sumber daya manusia, tingkat pendidikan, tingkat keahlian, dan tingkat keterampilan itu diperoleh di badan-badan atau lembaga-lembaga pendidikan. Jadi jelaskan jawabannya, education institusi. Oke, itu maksud dari soal nomor 6. Seperti biasa, komen kalau ada yang kurang jelas. Maaf. Kita lanjut. Nomor 7. Ada 1-4 pernyataan, semoga sudah dibaca. Nah, yang diminta adalah fungsi apeksi. Mintanya kan fungsi apeksi nih. Jangan lupa, mintanya adalah fungsi apeksi. Oke. Nah,
tentunya kalau kembali ke teori, ini berarti kan ada yang ditanya itu adalah fungsi keluarga. Takutnya nanti yang ditanya bukan fungsi apeksi. Jadi yang lengkapnya adalah fungsi keluarga. Kalau diurut dari yang paling mendasar, fungsi yang pertama keluarga itu adalah nomor satu yang suka dilupakan, itu fungsi religi. Religi. Kan nilai-nilai ketuhanan. So, sebuah keluarga, masalah beriman tidak beriman itu urusan keluarga tersebut. Tapi semua keluarga, apalagi di Indonesia, pasti punya mengerti gitu loh. Nah, semua keluarga punya kewajiban memperkenalkan konsep ketuhanan itu kepada keturunannya. Oke. Nomor dua apalagi? Nomor dua itu adalah apeksi. Apeksi. Anak itu dilahirkan karena perpaduan dari kasih sayang orang tua. Yang ketiga apa? Yang ketiga memenuhi kebutuhan dasar, berarti fungsi ekonomi. Itu fungsi keluarga. Jadi nanti kalau punya keluarga, inget-inget nih, fungsi ini udah berjalan belum di keluarga kamu? Karena kalau ini berjalan, bisa hampir dipastikan keluarga kamu akan harmonis. Karena semua fungsinya kamu usahakan jalankan, gitu ya. Religi, memperkenalkan apeksi kasih sayang, ekonomi, memenuhi kebutuhan dasar. Yang keempat apa? Yang keempat itu adalah sosialisasi. Udah sering kita bahas penanaman nilai dan norma sosial agar anak-anak kita itu punya pribadi agar dia bisa hidup di tengah-tengah masyarakatnya. Kemudian yang kelima apa? Yang tadi berhubungan dengan sumber daya manusia, fungsi edukasi. Setiap keluarga punya kewajiban agar anggota keluarganya mendapatkan pendidikan. Sampai level apa, itu urusan mereka. Tapi semuanya harus punya pendidikan. Kira-kira gitu. Ada 9 nih, berarti kurang 4 kan. Ada fungsi apa lagi? Nah, fungsi proteksi, perlindungan. Buktinya apa? Nggak usah jauh-jauh. Kamu bisa jadi nggak punya kamar pribadi. Tapi biasanya orang tua yang mengerti, sebelum kamu akil balik, itu kamu sudah dikasih kamar pribadi. Karena itu melindungi hak privasi kamu. Apalagi kalau itu anak perempuan. Jadi anak perempuan itu biasanya, kalau bapak dan ibunya mengerti konsep keluarga, maka sebelum kamu akil balik atau pada saat kamu akil balik, kamu sudah dikasih kamar pribadi karena menghormati sebagai perempuan dewasa. Anak laki-laki begitu juga harusnya. Cuman anak laki-laki tidak seketat anak perempuan gitu loh. Karena anak laki-laki masih bisa tidur sama adik laki-lakinya. Tapi seorang kakak perempuan, walaupun dia kakak, dia dilarang tidur dengan adik laki-lakinya gitu loh. Nah, jadi seorang anak perempuan itu mendapat hak proteksi lebih tinggi daripada anak laki-laki di keluarga. Jadi kalau misalnya ada batas kamar itu buat kakak perempuan atau anak perempuan, bukan buat kakak laki-laki, karena berhubungan dengan hak privasi perempuan di dalam rumah. Kira-kira itu contohnya. Itu proteksi itu contohnya. Rumah itu sendiri kan adalah untuk dari gangguan cuaca. Bayangkan ada orang nggak punya rumah kan, seperti tunawisma. Boro-boro dia ngomong perlindungan kan, jadi apapun yang ada di sekitarnya itu jadi rumahnya mereka. Itu contoh kan. Nah, terus apalagi setelah itu, setelah nomor 6, ada namanya setelah proteksi adalah apa lagi? Udah religi, apeksi, ekonomi, sosialisasi, edukasi, proteksi. Lupa, pemberian status. Nah, jadi keluarga itu adalah pemberian status. Seperti yang saya bilang tadi, status ini berhubungan dengan kasus hukum. Statusnya kamu lahir. Maka kamu dipastikan ada surat keterangan lahir. Dari manapun, dari bidan atau dari dokter. Kalau yang lahirnya sama dukun beranak di kampung, Pak, harus ada orang saksi, kamu dilahirkan di dukun beranak siapa, pada jam berapa, hari apa, minimal begitu. Jadi kalau ditanya, ini lahir kapan nih? Ada, karena nggak ada keterangan kan kalau dari dukun beranak secara tradisional, cuman dukun di desa-desa itu sekarang sudah dicatat oleh dinas kesehatan di wilayahnya. Jadi kalau ada orang yang lahir melalui mereka, tetap diterima gitu loh. Karena ada orang tua yang nggak mau ke bidan, maunya ke dukun beranak karena tradisi. Cuman dukun beranak yang ditatar, mereka mengeluarkan surat keterangan kelahiran dengan cara tradisional nggak apa-apa, karena itu masalah kenyamanan gitu loh. Nah itu maksudnya pemberian status. Jadi nanti setelah kamu lahir, ada surat keterangan kelahiran, dan itu nanti kamu dapat nomor penduduk, karena akan dibawa ke biro kependudukan. Dari biro kependudukan itu akan diurus menjadi akte kelahirannya kamu. Di zaman sekarang itu kita harus wajib. Kalau saya yang lahir tahun 70-an nggak punya akte kelahiran, sampai hari ini pun saya nggak ngurus gitu loh. Nah tapi anak-anak modern sekarang kalau masuk TK ditanya akte kelahirannya, kamu nggak bisa nunjukin akte kelahiran,
Masyarakat di sekitar kamu curiga, ini anak siapa sebenarnya. Nah, maka apapun kondisi anakmu lahir, buatkan akte kelahirannya. Kira-kira gitu loh. Karena ada akte kelahiran khusus buat kondisinya, ada keterangan sah secara hukum anak itu ibunya siapa. Kan nggak mungkin tanpa ibu. Kalau tanpa bapak masih mungkin. Kira-kira gitu maksudnya. Oke, itu namanya pemberian status. Nah, setelah itu apa lagi? Yang ke-8 dan ke-9-nya. Ekonomi sudah, sosial sudah, edukasi sudah, ini kan 5, 6, 7, 8, kurang 2. Pemberian status sudah, ya, proteksi sudah, sosialisasi sudah, edukasi sudah. Apa yang belum? Kurang lebih ada yang belum. Yang ke-9 itu adalah fungsi reproduksi. Reproduksi ini ada 2 nih. Yang pertama adalah mensahkan hubungan biologis, yang kedua adalah melanjutkan keturunan. Itu yang disebut dengan 9, yang ke-8 yang lupa berarti. Ada 1 yang lupa. Nah, di sini mintanya adalah apeksi kan. Apeksi kan tadi kan kasih sayang. Kita cek nih. Yang udah pasti salah adalah yang nomor 4. Adalah fungsi proteksi. Oke. Nah, terus apa lagi? Kira-kira gitu loh. Berekreasi itu bagian dari sosialisasi, karena pada waktu kita berekreasi kan kita pergi secara bersama-sama ke suatu tempat tertentu atau kegiatan tertentu. Nah, kita kan berinteraksi di sana, maka akan ada nilai dan norma yang dilihat, dirasakan dan tertanamkan. Itu proses sosialisasi. Memberi hormat kepada orang tua, itu kasih sayang, karena konsep dasarnya gini, kok hormat kasih sayang sih Pak? Konsepnya kan gini, dari yang tua ke muda sayang, ketua tuh hormat. Hormatnya seorang anak kepada bapaknya itu bentuk kasih sayangnya dia. Nah, sayangnya kita kepada yang lebih muda itu adalah hormatnya dia, bahwa itu adalah orang yang lebih muda dari kita, mungkin secara fisik tidak sekuat kita, secara batin belum sedalam kita, emosinya belum selengkap kita. Nah, kita harus sayang dengan dia, karena kalau dia merasa dimusuhin, dia pasti akan menjaga jarak. Maka rasa kasih sayang nggak mungkin akan terasa sama dia. Maka kalau punya adik itu jangan dimusuhin. Dia harusnya merasa nyaman dengan kita, dijaga dia nyaman dengan kita, maka dia akan cerita yang dia rasakan, karena dia merasa minimal tidak merasa dimusuhin. Karena kalau dimusuhin nanti dia akan menjaga jarak, dia menjauhkan diri dari kita, maka proses kasih sayangnya akan terhambat. Dan ingat-ingat, adik-adik akan lihat banyak kasus anak-anak yang kekurangan kasih sayang di keluarganya, cenderung mengalami masalah-masalah sosial. Salah satu bentuk kesalahannya adalah dia mencari perhatian di luar rumah, dan kadang-kadang cara memberi perhatiannya adalah lebihan. Karena dia kekurangan kasih sayang, karena dia haus perhatian. Nah, maka nanti kalau punya keluarga, pastikan bahwa anak-anak kamu tidak kekurangan kasih sayang, agar dia tidak mencari kasih sayang itu di luar rumah dalam bentuk mendapat perhatian. Yang jadi masalah kalau berlebihan, jadi akhirnya jadi norak tingkah lakunya. Jadi mencari perhatian itu adalah untuk perhatian. Orang mungkin akan kesel ngelihat dari sudut pandang orang normal, kita akan lihatnya kesel. Dari sudut pandang dia sebetulnya sedang mencari perhatian aja. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi itulah sebabnya nomor 7-nya jawabannya adalah nomor 1 dan nomor 2 itu bentuk kasih sayang. Nomor 3 itu sosialisasi, nomor 4 itu adalah proteksi. Oke. Nomor 7 jawabannya yang A. Kita lanjut, nomor 8. Dani adalah seorang siswa yang pandai. Pandai tetapi kurang mampu. Dia pandai tapi kurang mampu. Akhirnya dia dapat beasiswa. Kayaknya gitu. Kemudian gara-gara dia pandai, dapat beasiswa, dia bekerja, karena dia punya kepandaian, artinya punya basic keahlian, akhirnya dia menjadi seorang manajer. Kan gitu kan konsepnya. Nah, hal ini hampir sama kayak survei sederhana, yang nggak ada pilihan ketiga. Pilihan cuma gini, kamu akan milih cowok ganteng miskin, atau cowok jelek kaya. Perempuan laki-laki nggak ditanya. Nggak ada pilihan ketiga, nggak ada yang pilihan gini, ganteng kaya, nggak ada. Jadi pilihannya cuma dia cowoknya ganteng tapi miskin, yang satu lagi cowoknya jelek, ya, kurang ganteng maksudnya tapi kaya. Nah, menurut kamu jawaban perempuan apa? Nggak ada pilihan ketiga, karena pilihan ketiganya pasti yang idealis, yaitu udah ganteng kaya. Nggak ada yang ketiga, cuma 2 aja. Ganteng, miskin, jelek, kaya. Kamu milih yang mana? Yang kedua, Kak.
Ayo, jangan yang ketiga loh. Jangan ngomong yang ketiga. Satu, dua tadi. Kamu milih yang mana? Saya mau nunjukin surveinya. Apa kamu jawabannya apa? Yang dari yang hadir aja nggak apa-apa. Yang nggak hadir mungkin bayarin doang. Ayo. Kamu pilihannya ganteng miskin atau jelek kaya. Pilih salah satu. Nggak ada pilihan ganteng kaya, nggak ada pilihan, nggak di sini itu maksudnya. Kamu milih apa coba? Yang kaya. Jadi jelek kaya gitu kan? Iya. Ada yang milih yang lain nggak? Yang milih. Jadi yang ini aku nggak tahu nih, aku kan nggak nyebut nama ya, jadi nggak perlu menyebut siapa yang milih tadi. Tapi memang jawaban umum itu kan adalah survei, jadi semacam latihan oleh UI, lembaga penelitian UI, lembaga sosialnya melakukan survei ke kurang lebih 10 sekolah anak kelas 2. Nah ditanya itu pilihan, nggak ada pilihan ketiga, dan pilihannya emang itu, pilihannya nggak apa-apa jelek, yang penting kaya. jadi artinya kalau ada cowok ganteng miskin tetap kalah pilihan dia. Nah itu adalah jawaban umum dari semua anak SMA di Jakarta. SMA yang dipilih, nggak apa-apa dia nggak terlampau ganteng, yang penting dia kaya. Karena kekayaan itu artinya kebutuhan ekonomi akan mengalahkan kegantengannya. Kalau ganteng lihat aja cowok lain gitu loh. Daripada dia ganteng nggak bisa apa-apa. Pemikiran perempuan secara umum kayak gitu konsepnya. Jadi jawaban kamu tidak salah, itu jawaban umum gitu loh. Kalau yang milih nggak apa-apa dia ganteng miskin, itu berarti dia betul-betul adalah orang-orang tipe mengidolakan fisik. Tapi kalau cewek-cewek yang realistis nggak apa-apa, suami saya nggak usah ganteng, tapi dia kaya. Karena dengan kaya itu dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Kan gitu ya, karena orang-orang yang yang satunya salah. Orang-orang itu kalau yang rasional, yang penting itu bukan masalah penampilan, masalahnya dia nyaman nggak berhubungan dengan kita. Nah, tapi salah satu ukuran nyaman perempuan itu adalah terpenuhi kebutuhan ekonomi. Jadi kalau dalam bahasa laki-laki, mengendalikan perempuan itu gampang, kasih aja duit yang banyak, dia akan nurut sama kita. Itu bahasa laki-laki gitu. Cuman jawaban kamu nggak yang salah tadi. Itu jawaban umum, hampir kurang lebih waktu di survei itu 83%. Jadi dari 100 orang di satu sekolah, kurang lebih rata-rata 83% jawabnya kayak kamu tadi. Nggak apa-apa, dia tuh nggak terlampau ganteng, yang penting dia kaya. Itu. Nah sama kayak di soal ini juga, dia ini tidak mampu kan, tapi dia pandai. Jadi kalau ada pilihan misalnya ada cowok, dia tidak pandai tapi kaya. Konsepnya ke situ juga larinya. Dia tidak kaya tapi dia pintar. Yang satu lagi dia kebalikan. Yang pertama dia tidak ganteng tapi pintar. Yang satu lagi dia kaya tapi bodoh gitu. Ya, begitu kan pilihannya. Nah, maka pilihannya tetap yang kedua tadi gitu sebagian besar. Nah, misalnya gitu. Jadi konteks soal ini artinya waktu dia menjadi seorang manajer, berarti kan sesuatu yang luar biasa. Karena waktu dia ngomong manajer atau pasti ada beda tingkat gaji atau tingkat pengupahannya. Nah, itu kan masakan nggak ngomong fisik, tapi dia nih berhubungan dengan tingkat pendidikan. Nyambung kan maksudnya? Jadi dia mengalami proses peningkatan status karena kemampuan dia belajar. Jadi berarti kan naik tuh ke atas, kan kita ngerti kan konsep ini mobilitas, lembaga sosial dan mobilitas di hubungan. Ada orang yang maju naik secara vertikal karena kemampuan di bidang tertentu. Kan nggak ngomongin fisik dia. Kalau misalnya dia ngomong fisik gini, ada seorang siswa yang ganteng banget, gitu kan, nggak ngomong gitu kan, seorang siswa yang ganteng banget, tapi dia kurang mampu. Nah, akhirnya mendapat beasiswa. Akhirnya karena dia ganteng banget, walaupun IP-nya jelek, dia jadi manajer. Nah, itu ngomongin fisik gitu. Ini kan nggak ngomongin. Dia ngomongin bahwa ada seorang siswa yang pandai, tapi dia kurang mampu. Tapi dia akhirnya mendapat beasiswa, dia akhirnya bekerja di satu perusahaan menjadi manajer. Jadi akhirnya ekonominya munculnya terakhir setelah dia melakukan pergerakan di bidang pendidikan. Berarti kan naik tuh dia jadi manajer. Makanya disebutnya melakukan mobilitas vertikal ke atas. Kan bisa ke bawah, bisa ke atas. Nah, ini vertikal. Di vertikal itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Karena kalau yang ke samping kan namanya kan horizontal. Oke, itulah sebabnya jawabannya yang B. Maksudnya gitu. Kita lanjut. Lembaga agama berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam hubungan dengan Tuhan. Agama tadi religi.
fungsi agama yang paling dasar adalah memperkenalkan, hanya memperkenalkan nilai-nilai ketuhanan. Jadi kan bisa jadi kita belum tentu jadi orang tua yang pemahaman agama bagus, gitu loh. Bener loh, belum tentu waktu kita nanti jadi orang tua adalah orang tua yang ideal. Artinya pemahaman agama kita bagus sampai kita bisa membimbing anggota keluarga kita seperti pemahaman yang kita tahu. Ada, tapi jarang juga. Nah, tapi yang bahwa keluarga itu tidak menghalangi dia mengenal nilai-nilai ketuhanan, bahwa ada zat yang lebih tinggi daripada diri kita, ada zat penciptanya kita. Itu nggak boleh dihalangi. Karena kalau dia sampai menghalangi seseorang individu yang lahir di keluarganya tidak kenal dengan Tuhannya, berarti kan dia udah ateis gitu loh. Nah, ateis kan dilarang di Indonesia. Kemarin udah ada demonya, semoga dengar gitu kan. Ada sekelompok orang di lembaga legislatif kita, maksudnya MPR dan DPR itu, yang kesannya itu pengen banget, ngotot banget gitu ya, berjuang secara sistematis agar undang-undang yang melarang ajaran komunisme dan perpanjangan tangan itu dihapuskan. Jadi dia ingin menghapus bahwa ada undang TAP MPR kan bahwa ajaran komunisme, ateisme itu dan aliran lain itu yang sejenis dengan itu tuh tidak boleh di Indonesia, ingin dicabut karena dia ingin berjuang secara hukum. Kalaupun nanti paham itu muncul kembali Indonesia tidak melanggar hukum, bukti kenapa TAP-nya aja udah dihapus. Nah, mereka sedang berjuang itu secara fokus agar TAP itu dihapus. Nah, itu ditentang oleh tentunya oleh golongan-golongan nasionalis dan golongan agama gitu ya. Nah, siapa itu? Pikirin sendiri kan, dia ingin menghapus agar kata-kata bahwa ajaran komunisme gitu ya, ajaran Leninisme, ajaran Marxisme, konsep ateisme itu adalah sesuatu yang boleh di Indonesia. Karena kalau undang-undang sampai dihapus, oleh TAP-nya dihapus, berarti kan sama juga bahwa orang boleh mengajarkan konsep komunisme di Indonesia. Padahal dari jauh hari kita udah belajar bahwa mereka itu adalah sebuah aliran. Kalau yang belajar dalam, akhirnya sampai terpengaruh. Nggak ada yang salah di aliran itu, gitu loh. Kenapa? Karena konsepnya ideal banget, seperti waktu kita belajar sejarah tadi. Mereka ingin menghapuskan kelas sosial, semuanya dianggap sama, terus menganggap agama itu sesuatu yang berbahaya, jadi nggak usah mendapat perhatian lebih, dan model-model gitu kan, berarti kan masyarakat yang luar biasa. Sampai tadi saya ngomong ekstrim, hanya gerakan itu yang berani satu malam itu menghalalkan membunuh 7 jenderal. Kan gitu ya, di luar peristiwa itu benar atau salah, siapa penyebabnya, faktanya adalah partai itu dengan segala caranya, dengan beraninya melakukan suatu kudeta di awal, membunuh 7 jenderal. Dari tadi saya nggak pernah nyebut partai ya, karena adik-adik udah tahu semua lah gitu loh. Nah, kira-kira gitu maksudnya. Jadi udah jelas kan, kalimatnya adalah lembaga agama itu mengajarkan agar manusia itu hidup aman di dunia. Kalau pakai bahasa gaulnya kita waktu SMA, lu tujuan hidup lu apa? Ya gue ingin bahagia di dunia. Kalau mati masuk. Nah itu kan jawabannya. Waktu kita masih zaman saya muda itu kalau ditanya sama guru, ditanya apa Pak? Ya pengen bahagia di dunia. Kalau mati masuk surga. Cuman gitu jawabannya. Itu kan artinya di dunia aman, setelah meninggal pun dia aman. Itu yang disebut dengan hakiki dalam bahasa yang lebih tinggi, itu namanya kebahagiaan yang hakiki. Kalau dalam bahasa gaul yang tadi, yang cukan anak SMA tadi, tujuan hidup lo apa? Gue pengen bahagia di dunia. Kalau mati masuk surga. Selesai. Kan ideal banget. Nah, cuman kan prosesnya tidak sesederhana itu. Bisa jadi ada orang mempunyai ciri-ciri sangat beriman. Artinya dia paham tentang agama. Nah, waktu dia paham dengan agama, dia melanggar pengetahuan agamanya itu sendiri, kan dosanya lebih besar. Jadi orang yang tidak tahu melakukan kesalahan itu dimaklumi. Tapi kalau ada orang tahu prinsip itu dosa atau tidak dosa, dia langgar, ya dosanya jadi utuh, gitu loh. Bukan berarti kita nggak usah belajar biar tahu. Ya, jadi artinya orang yang tahu betul prinsip-prinsip dosa itu dan melanggar dosa yang dia tahu prinsipnya itu salah, ya dia kena hukuman utuh dari hukum konsep kesalahan dia tersebut. Tapi kalau kita tidak tahu atau belum tahu, kita langgar gitu ya, ya kita masih ada permasalahan, kan kita nggak tahu. Tapi di zaman sekarang, kata-kata tidak tahu itu agak susah diterima. Masih itu datang dari segala arah. Jadi ada orang misalnya, dia memalsukan tentang pembagian waris. Adik-adik jangan lupa, kita semua sebagai anak, pada waktunya nanti, itu akan terbentur dengan hukum waris. Jadi jarang ada orang, ya walaupun tidak belajar secara khusus gitu, tidak mengerti hukum waris. Sebagian besar ngerti
Cuman hukum waris itu tantangannya berat. Kalau kita melakukan kecurangan, maka harta warisan itu bisa menjadi sesuatu yang menyebabkan hidup kita tidak berkah di dunia. Tapi kalau misalnya kita menggunakan hukum waris itu secara betul, maka dia menjadi pembuka berkah bagi hidup kita di dunia. Maka orang dapat warisan itu jangan dikonsumtif. Artinya kalau misal kamu sebagai anak, tahu-tahu nanti di ujung kapan gitu ya, 10 tahun atau berapa tahun ke depan, tahu-tahu dapat warisan. Nggak banyak, mungkin cuma sekitar 800 juta gitu loh. Nah, kalau yang konsumtif, dia berpikir, gila nih gue punya uang 800 juta. Kayaknya kalau gue beliin ini, dia berpikir buat dirinya, tip namanya. Maka itu akan cepat habis kata orang. Dan itu banyak buktinya. Tapi waktu dia berpikir gue punya uang 800 juta nih, memang nih hak gue, punya gue, warisan gue kok gitu, kira-kira gitu. Tapi saya berpikir kenapa ya nggak saya belikan misal kendaraan buat keluarga. Buat keluarga lo berpikirnya bukan buat dirinya. Atau kayaknya nih bagusnya buat usaha keluarga nih, akhirnya menjadi produktif penghasilan keluarga. Atau misalnya kayaknya nih rumah gue perlu gue renovasi. Kan rumah direnovasikan, yang tinggal di rumah itu bukan cuma kamu aja, anggota keluargamu tinggal di sana. Jadi ada peningkatkan kualitas tempat tinggal. Nah, itu berarti kamu nggak konsumtif. Karena dari data-data pangan, dari cerita-cerita agama, orang yang mengkonsumsi harta warisan secara pribadi itu cepat banget habisnya. Gitu loh. Tapi yang dia berpikir itu untuk kepentingan bersama, walaupun harta warisan itu secara pribadi buat dia pikirkan buat orang banyak, maka terkadang-kadang menjadi pembuka rejeki-rejeki berikutnya. Nah, itu dalam bahasa agama. Jadi singkat ceritanya adalah mencari kebahagiaan yang hakiki, bahagia dunia itu surga, bahasa gampangnya gitu. Oke? Nah, itulah sebabnya jawabannya adalah yang A. Semoga ngerti kenapa itu jawabannya maksudnya gitu. Kita lanjut. 10. Konsentrasi sederhana biar nggak ribet. Ini ada kejadian. Singkat ceritanya gitu. Ini kejadian ini. Nah, kejadian ini kan bisa dalam bahasa kita, bisa kita lihat sebelum terjadi. Gimana ngelihat sebelum? Sebelum terjadi. Sebelum, kemudian pada saat. Nah, pada saat dia terjadi dan setelah terjadi. Secara teori, kalau sebelum itu tindakannya sebelum kan, pre itu kan sebelum. Kan adalah preventif. Mencegah sebelum peristiwa terjadi. Itu namanya preventif. Nah, kemudian setelah terjadi, jadi ada peristiwa telah terjadi. Nah, bagaimana mengatasi peristiwa yang telah terjadi itu agar tidak menjadi lebih parah dan pengaruhnya tidak buruk kepada orang lain, itu namanya peristiwa atau proses antisipatif. Jadi preventif temannya adalah antisipatif. Dan sampai salah tuh konsepnya. Sebelum tindakan preventif mencegah sebelum peristiwanya terjadi. Contohnya misalnya, di suatu daerah, kalau musim hujan, itu pasti banjir. Amponya, daerah gue ini, kalau musim hujan, pasti banjir. Nah, mereka udah melihat itu dari tahun ke tahun. Nah, sekarang sudah mau dekat musim hujan. Maka mereka melakukan tindakan bagaimana nanti di musim hujan datang, kampungnya nggak kebanjiran. Nah, mereka melakukan tindakan-tindakan agar tidak kebanjiran di musim hujan. Itu namanya preventif, mencegah sebelum peristiwanya terjadi. Sekarang ceritanya udah terlanjur, udah banjir. Udah pokoknya udah banjir, udah terjadi, udah depan mata. Nah, kemudian mereka mencari cara agar banjir yang terjadi itu tidak menjadi lebih parah bagi diri mereka, keluarga mereka, dan manusia. Itu namanya kan mencegah agar tidak menjadi lebih parah, agar dampaknya tidak meluas. Karena kalau banjir itu yang tidak bisa dihindari, kita kehilangan sumber air bersih. Karena otomatis, karena banjir kan resapan air kotornya itu kan terangkat semua, air got terbawa semua ke permukaan, bercampur dengan air yang mengalir. Itu kan melakukan resapan, masuk ke dalam bahasa geografinya, masuk ke dalam struktur tanah dan batuan. Jadi, air sumur kita itu adalah air yang tidak steril sebelum terjadi banjir. Artinya begitu banyak kuman-kuman gitu ya, terutama E. coli, kuman-kuman pembusuk gitu ya, itu akan masuk ke dalam sumber air kita. Maka biasanya penyakitnya adalah kulit dan penyakit pencernaan. Nah, jadi antisipatif itu banjirnya telah terjadi, kita mengantisipasi akibat banjir itu tidak. Tapi kalau preventif kita mencegah jangan sampai kebanjiran. Nah, kalau pada saat banjir ya kita biasanya kan sedang jadi korban. Biasa pikiran rasional kita terkukung, kita jarang berpikir rasional. Nah, yang melepaskan diri dari suasana banjir itu yang bisa berpikir. Maka kalau terjadi banjir, enak diomongin, jangan panik. Kenapa? Agar kita bisa berpikir.
Kalau ada banjir kita panik gitu ya. Gimana kita mau berpikir? Boro-boro kita menyelamatkan yang lainnya, ngurusin diri kita aja kita dalam kondisi panik. Maka kalau ada banjir, walaupun memang yakin hanya gampang diomongin, awalnya adalah jangan panik. Jadi kalau ada masalah tuh diawali dengan jangan panik. Hampir sama kalau kita melihat penampakan tuh jawabannya jangan takut. Itu susah, cuman enak diomongin. Teman, itulah langkah pertama agar kita tidak melakukan kesalahan. Karena hal-hal yang macam itu kadang-kadang kita dikondisikan memang agar berbuat salah gitu loh. Sehingga akhirnya kita melakukan kesalahan dari rasa takutnya kita. Itu maksudnya gitu. Nah, jawabannya karena diminta adalah mencegah. Kan konsepnya mencegah. Mencegah itu adalah preventif. Oke. Kemudian regresi itu perubahan yang negatif istilahnya. Kalau represif jangan lupa represif, tekanan dengan ancaman. Kalau regresif itu perubahan yang arah mundur. Karena kalau yang maju namanya kan progresif. Progresif lawannya regresif. Nah, afeksi sama berhubungan dengan kasih sayang. Tindakan yang didorong oleh perasaan. Misalnya seorang ibu, apapun kondisinya dia, tetap akan memperhatikan kepentingan anaknya dulu. Kalau dia benar-benar ibu, misalnya gitu loh. Nah, itu namanya kan afektif. Gitu. Jadi dia kadang-kadang lebih ikhlas dia lapar daripada anaknya lapar. Itu kan karena ikatan, karena rasa kasih sayang kepada keluarganya. Kayak gitu contohnya, oke? Itu maksud dari nomor 10. Semoga dipahamin. Seperti biasa, jangan lupa kalau kurang jelas silakan di komen. Nomor 10. Sekarang nomor 11. Contoh proses pertumbuhan lembaga rencana yang tidak direncanakan. Contoh proses pertumbuhan lembaga sosial yang tidak direncanakan adalah ekonomi. Kalau pakai teori agak panjang. Jadi ada waktu belajar ngomong ekonomi kan ada namanya bidang ekonomi. Teorinya itu dikembalikan ke ekonomi, ada namanya bidang ekonomi. Nah, ini ada bidang ekonomi dan ada badan. Ada badan kan? Badan itu kalau yang lupa di ekonomi diajarin pertama satu ada namanya PO, perusahaan perorangan. Setelah itu ada CP, ini berasal dari bahasa Belanda, dalam bahasa Indonesia artinya persekutuan komanditer. Nah, setelah itu ada firma kan, setelah firma ada firma ini ada firma aktif dan pasif, berhubungan dengan penanaman modal. Setelah itu ada PT, perseroan terbatas, kemudian ada yayasan, kemudian ada koperasi. Nah, gitu ya. Koperasi ini adalah amanat pasal 33 ayat 2. Ayat 1. Nah, itu badan. Nah, kalau bidang, kan bidang ekonomi kan, pertama ekstraktif. Setelah itu agraris. Semoga masih ingat ekstraktif itu kan artinya mengambil segala sesuatu yang telah disediakan oleh alam. Misalnya kalau kita menangkap ikan di laut itu ekstraktif karena nggak ada orang miara ikan di laut. Nggak ada orang sengaja pagi-pagi pergi ke pandai nyiramin makanan, nyebarin makanan ke ikan-ikan di laut itu nggak ada. Nah, itu makanya ikan di laut itu adalah telah disediakan oleh alam. Itu ekstraktif. Nah, maka langkah keduanya adalah agraris. Pada waktu manusia bekerja sama dengan alam, agraris, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kemudian hasilnya banyak kayak terjadi perdagangan. Kan itu perdagangan. Nah, perdagangan ini jangan lupa berawal waktu ada belajar ekonomi dari barter. Barang ditukar dengan barang. Uang benda atau benda uang gitu kan ya. Nah, baru terjadi perdagangan gitu ya. Ada yang posisi sebagai penjual, ada posisi sebagai pembeli, itu perdagangan. Setelah itu karena butuh banyak, akhirnya terjadi industri. Setelah industri ada jasa. Nah, di dalam ekonomi modern ada namanya usaha campuran, bidang campuran, karena nggak ada usaha yang berdiri sendiri. Bimbingan belajar, ini kan jasa pendidikan. Tapi promosi ke kamu itu kan jasa juga, informasi kan. Nah, ngajar ini kan pakai teknologi. Ada kertas, ini kan teknologi. Jadi nggak ada di dalam masyarakat modern itu usaha yang betul-betul murni. Dia pasti berhubungan dengan bidang-bidang lain. Kayak orang misalnya jual bibit tanaman. Itu kan agraris perkebunan. Tetap aja dia promosi. Dia pasang foto-fotonya di Instagram, dia pasang di berbagai sumber, dibaca orang. Kan promosi, tetap ada jasa. Padahal yang dijual itu adalah bibit tanaman, agraris gitu loh. Nah, itu contohnya. Jadi semua proses ini adalah semua proses yang tidak direncanakan tapi perkembangan gitu loh. Manusia kegiatan utamanya yang pertama itu adalah mengambil dari alam yang kita sebut ekstraktif. Langkah kedua, bahasanya adalah prostitusi. Jadi pada waktu di awal dia mengambil yang disediakan oleh alam. Kemudian alam sudah tidak mampu memberikan karena dia tinggal di tempat yang tidak kaya dengan sumber daya alam, tapi ada manusia yang lain. Nah, dia menjual
Jadi dalam bahasa ekonomi, prostitusi itu adalah profesi nomor 2 tertua di dunia. Nah, baru setelah itu manusia bekerja sama dengan kegiatan agraris. Karena dia juga butuh barang lain, dia menghasilkan barang tertentu, dia butuh barang lain. Misalnya dia petani beras gitu loh. Nah, masa dia makan dia petani padi, makanya masa padi terus. Mungkin dia ingin merasakan sayuran, daging dan sebagainya. Dia tukar, dia barter. Nah, dalam perkembangan berikutnya baru ada namanya perdagangan dan seterusnya. Jadi itu kan mengalir sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan manusia. Maka itu yang disebut dengan kata-kata tidak direncana. Jadi alamiah muncul karena pertumbuhan manusia. Oke, jadi itulah sebabnya kenapa jawaban adalah lembaga ekonomi. Lembaga dalam konteks ini artinya bidang usaha. Karena ada badan usaha dan ada bidang usaha. Nah, bidang usaha ini kan perkembangan dulu orang apa-apa dikerjakan sendiri. Dia bikin kue sendiri, dimasak sendiri, dibungkus sendiri, dijajakan keliling kampung sendiri. Nah, disadari nggak efektif, berkembanglah sampai akhirnya sekarang kita bisa membeli secara online. Kan gitu ya. Itu yang disebut dengan kata-kata tidak terencana, itu artinya dia berkembang secara alamiah, maksudnya begitu. Oke, itulah sebabnya jawabannya yang A. Paham dan agak aneh mungkin kedengarannya, karena itu dikembalikan ke konsepnya memang harus begitu. Lanjut. Nomor 12, contoh proses pertumbuhan lembaga sosial terencana yang direncanakan. Yang direncanakan ini, ciri yang direncanakan, ya. Jadi ciri direncanakan itu yang pertama, dia menyangkut kehidupan orang banyak. Itu yang direncanakan. Jadi dia nggak bisa. Kemudian dia tidak bisa dikerjakan sendiri. Nggak bisa dikerjakan sendiri. Itu biasanya yang terencana itu karena menyangkut kebutuhan orang banyak, tidak bisa dikerjakan sendiri, dan butuh diawasi orang lain. Kira-kira gitu contohnya. Misalnya budaya, misalnya ada orang bikin puisi sendiri kan, didengar sendiri nggak apa-apa. Ada orang yang senang dengan puisinya, silakan didengar, nggak apa-apa. Jadi dia nggak butuh orang lain. Jadi pembuat puisi itu kadang-kadang adalah untuk dirinya sendiri. Dia mengingatkan dirinya dengan puisinya sendiri. Sebagai contoh yang agak-agak internasional, ada dia pasti Michael Jackson. Menurut produsernya, Michael Jackson itu sebetulnya adalah penyanyi murni. Dia itu lebih suka nyanyi di dalam ruang yang gelap. Dia nyanyi sendiri, dia dengar suara sendiri. Keluar dari ruangan itu mukanya bahagia banget. Nah, cuman karena dia butuh hidup, kemampuan dia bernyanyi yang unik, kalau dibilang luar biasa, tidak banyak yang vokalnya lebih bagus daripada Michael Jackson. Tapi dia itu yang unik gitu loh. Dan pendekatannya pendekatan musik hiburan, karena itu dia musiknya itu musik disco, makanya selalu enak didengarkan. Nah, jadi akhirnya produser tuh melihat sisi itu, karena penyanyi ini sebenarnya penyanyi kamar, yang betul-betul bernyanyi, senang bernyanyi di ruang gelap, dia nyanyi sendiri, kadang-kadang nadanya muncul sendiri. Nah, lama-lama waktu dia nyanyi itu direkam, akhirnya dijadikan satu, jadilah lagu-lagu asik itu. Mungkin zaman kamu, atau mungkin kamu nggak terlampau ngerti Michael Jackson, tapi kalau di zaman saya itu dapat julukan sebagai King of Pop, artinya raja penyanyi pop di tahun 80 sampai 90-an. Kira-kira gitu deh. Nah, jadi di sini yang tidak direncana, yang direncana menyangkut hidup orang banyak, diawasi, butuh proses panjang, lembaga pemerintahan. Nggak mungkin didirikan pemerintahan kan, nyangkut orang banyak. Kita ngerti secara teori, ada lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, nggak mungkin berdiri sendiri. Dan mereka itu dibuat untuk saling mengawasi sesuai dengan teori yang muncul di revolusi Prancis tadi. Oke? Itu maksudnya. Jadi nomor 12 jawabannya adalah lembaga pemerintah itu sesuatu yang sangat direncanakan. Negara kita berdiri, itu prosesnya sangat panjang. Dan ribuan orang telah menjadi korban agar negara ini menjadi negara. Oke, kita lanjut. Nomor 13. Peranata sosial sulit berubah karena dua hal. Nah, jawaban ada dua kemungkinan. Cuman ini sama ini. Dia udah lihat tuh jawabannya, tapi bukan itu masalahnya. Mana yang lebih kuat? Apakah kuncinya udah benar atau salah? Ini atau ini? Tinggal itu kan? Ya enggak? Nah, cerita argumentasinya agak panjang. Jadi intinya internal itu kan proses penanaman budaya di dalam masyarakatnya. Kamu orang Jawa, kamu disosialisasi oleh nilai dan norma orang Jawa. Itu internalisasi. Oke, internalisasi. Nah, tapi kalau misalnya kamu sebagai orang Jawa berbaur dengan budaya-budaya lain, kamu akan lebih dewasa secara budaya. Kan akulturasi perpaduan. Kemarin sudah kita belajar kalau akulturasi A ditambah B tetap AB. Jadi kamu tuh secara budaya lebih bijaksana, lebih dewasa. Kalau internal itu baru proses penanaman budaya diri kamu.
Nah, masalah waktu diinternalkan itu tertanamnya berapa persen? Kamu orang Jawa, dibesarkan dalam masyarakat Jawa. Apakah betul-betul kamu paham tentang budaya Jawa? Tergantung proses internalisasinya, penanaman nilainya. Tapi pada saat kamu orang Jawa, kamu bisa berbaur dengan orang Batak yang keras, kamu bisa bergaul dengan orang-orang Sulawesi Selatan, kamu bisa berbaur dengan bahasa-bahasa tertentu. Nah, kamu lebih dewasa. Maka disitulah kata-kata pranata sosial itu sulit berubah pada saat budaya itu menjadi dewasa. Nah, dewasa itu punya kemampuan berbaur dengan budaya-budaya lain. Maka di sini ada pilihan B atau C. Pilihannya C, karena budaya yang bisa mengalami adalah budaya yang dewasa. Kira-kira gitu maksud. Jadi makanya jawabannya adalah yang C. Saya sudah diingatin nama adminnya, waktunya sudah habis. Saya selesaikan sampai nomor 15 ya, Dek. Jadi yang terjawabnya semoga paham maksudnya gitu loh. Saya kembalikan dulu sebentar. Saya sampai nomor 15. Kita lanjut ya. Nomor 14, lembaga atau pranata sosial berfungsi sebagai untuk memelihara dan membangun sistem sosial. Sedangkan tujuannya tetap satu, lembaga sosial tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Nah, mana yang memenuhi kebutuhan, jelas nih kalimatnya. Jadi apapun lembaga sosial, itu yang paling aneh pun adalah untuk memenuhi kebutuhan kita yang aneh-aneh gitu loh. Misalnya kamu punya kelompok apa nih, kelompok aneh gitu loh, hanya penggemar topi Korea misalnya gitu kan. Jadi kalau ada topi dari Korea pasti dibeli oleh anggota kelompoknya, disimpan di tempat tertentu, dipakai bareng-bareng secara bergantian, kan agak aneh itu. Nah, tapi kebutuhan mereka tentang topi, kan aneh kelihatan itu. Ada orang yang hobinya itu mengumpulkan itu ya, kantong kresek dari berbagai negara, sampai dia punya museum kantong kresek. Ada yang datang, ada. Artinya dia punya hasrat mengumpulkan berbagai bentuk kantong dari berbagai negara. Ternyata warnanya asik-asik, bentuknya juga macam-macam, tidak harus bentuk kotak seperti yang kita lihat itu. Nah, tidak ada kebutuhan yang terpenuhi, walaupun penting banget buat kita, tapi penting buat dia. Jadi penting itu janganlah dari sudut pandang kita. Adil itu bukan dari sudut pandang kita, dari orang lain yang kita perlakukan, dia merasa adil atau tidak dengan tingkah laku kita. Jadi jangan dari sudut pandang kita, termasuk masalah kebutuhan. Kita nggak butuh tentang hal itu, orang lain butuh. Nah, dari sudut orang itu kita ngelihatnya, jangan dari sudut pandang kita. Itu maksudnya. Oke? Itu maksud dari soal tersebut. Terakhir, bisa sampai nomor 15. Salah satu tipe lembaga sosial, dia dari sistem nilai. Sistem nilai yang diterima oleh masyarakat adalah sub. Nah, ada sub kan, utama kan primer. Utama primer. Nah, sub itu berarti kan bagian. Kalau primer itu utama, kalau sub bagian, jadi dia pelengkap. Kalau dia pelengkap, berarti kalau nggak ada dia nggak apa-apa gitu loh. Beda dengan istilah konsepnya ekonomi, komplementer, ada ban nih, ada mobil, nggak ada bannya, percuma mau jalan, itu komplementer saling melengkapi. Nah, di sini sub itu bagian. Jadi pasti ada yang utamanya, yang subnya adalah bagiannya. Jadi kalau sub ini nggak ada, nggak apa-apa. Itu maksudnya dia. Jadi ada lembaga yang kalau dia nggak ada, nggak apa-apa. Tapi kalau dia ada, ya dia tetap diterima. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kira-kira gitu contohnya, oke? Nah, jadi lembaga itu apa kan? Lembaga sub, jadi pelengkap. Maka pelengkap itu adalah dianggap kurang penting. Ada, nggak apa-apa, diterima. Nggak ada juga nggak ada masalah. Itu maksudnya dia. Maka jawabannya A, oke? Nah, itu yang bisa saya jelaskan untuk materi hari ini, untuk sosiologi yang ke-8, minggu depan yang ke-9. Jangan lupa tanggal 5, adik-adik sudah mengalami UTBK. UTBK tentunya belum ada soshum. Yang saya catat tadi dari penjelasan admin, UTBK kita dari tanggal tahapan yang pertama itu dari tanggal 5 sampai 14 Juli. Yang tadinya direncanakan 4 sesi satu harinya, hanya menjadi 2 sesi saja. Ya, yang selanjutnya nanti ada kesempatan mulai tanggal 20 Juli sampai tanggal 29 Juli. Itu yang perlu adik-adik pahami ya. Nah, kemudian jangan lupa kalau di UTBK, adik-adik harus lebih memperbanyak mengerjakan soal-soal skolastik yang sering udah diajarkan, frekuensi lebih banyak. Kalau yang soshum ini adalah untuk mempersiapkan, setelah itu adik-adik jangan lupa ada SIMAK UI dan UTUL UGM itu dalam waktu yang bersamaan. Jadi kamu harus mau milih SIMAK UI atau UTUL UGM. Itu harus dipilih karena waktunya bersamaan. Nah, setelah itu adik-adik di bulan-bulan berikutnya baru adik-adik akan mengalami namanya ujian mandiri perguruan negeri di Indonesia. Banyak banget itu ujian mandirinya. Nah, jadi cari saja informasinya karena kita sangat berharap adik-adik pastikan kuliahnya di tahun ini.
di tahun ini kuliah. Kemudian kenapa? Karena kalau tahun depan kita nggak ngerti suasana, apakah kita mau menunggu setahun sambil belajar, itu nggak semua orang siap. Nah, jadi ada yang baru ada ini pastikan kuliah di tahun ini, maka belajar mungkin. Ada sedikit pesan nih dari pengelola. Saya akan ada 5, tapi waktunya cukup panjang. Saya ngomong yang penting saja dulu. Jadi yang pertama, untuk UTBK pastikan bahwa adik-adik udah benar peserta. Jadi adik-adik pastikan bahwa kamu itu sudah benar-benar peserta UTBK. Buktinya apa? Bahwa semua proses administrasi selesai, pendaftaran udah selesai, dan kamu betul-betul adalah peserta. Peserta itu buktinya kamu adalah ada kartu peserta, kamu sudah tahu ujiannya di tanggal berapa, di sesi mana, dan di mana. Saya belum tahu, saya juga nggak bisa jawab, nanti tanya sama bagiannya, apakah online, apakah kita datang ke suatu tempat tertentu gitu ya. Tapi pastikan kamu kartu pesertanya sudah ada. Karena kalau kamu belum punya kartu peserta, kamu belum peserta. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu ujian, diharapkan jangan lupa nih, adik-adik kan mungkin ada yang pernah dan yang belum. Nah, bagi yang belum, adik-adik udah ngerti, bagi yang pernah udah ngerti, pasti ada tekanan. Nah, tekanan itu hanya bisa dijawab dengan ketenangan. Salah satunya, adik-adik makan yang cukup pada waktu pagi hari, saat adik-adik kan, jadi ada energi, salah satunya, ya makanan yang kamu biasa makan, tapi berkalori yang cukup tinggi. Karena ujian itu ada tekanan, itu menguras energi bagi yang tidak biasa. Jadi tenang, siapkan secara fisik gitu ya, dan kemudian sebelum itu ujian, jangan lupa pada malam harinya yang punya pola mengulang diulang agar ilmu itu tetap terekam sehingga kalau ditanya kita tidak konsentrasi. Karena banyak orang waktu belajar banyak betulnya karena tidak ada tekanan, waktu ujian stres dia, akhirnya semuanya jadi lupa. Nah, itu harus dipolakan. Salah satu caranya semuanya diulang kembali, dilakukan proses pengendapan. Nah, itu yang bisa saya bahas. Nanti di pertemuan berikutnya saya sampaikan yang lain, tapi intinya belajar terus, lakukan pengulangan agar ilmu itu tetap di pikiran kita. Jadi waktu dia diminta dengan cepat, karena waktunya terbatas gitu ya, adik-adik bisa menggunakan teori-teori yang sudah diajar itu secara tepat guna. Jangan teorinya benar, tapi salah menggunakan. Oke, itu dulu yang bisa disampaikan di penutup hari ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Walaupun saya yakin, kita juga yakin adik-adik sudah mulai bosan, yang sangat alamiah gitu ya. Dan yang tetap belajar, berarti dia tetap menjaga niatnya, karena ini ada proses seleksi alamiah. Siapa yang terus berjuang agar niatnya itu bisa terwujud. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Yuk, sama-sama.